Selamat datang kepada para penumpang kami yang terhormat. Atas nama nahkoda dan seluruh awak kapal yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda untuk berlayar menggunakan armada kapal motor penumpang Sultan Murhum II milik Kementerian Perhubungan Darat. Para penumpang yang terhormat, pelayaran Anda kali ini bersama kapal yang telah teregistrasi di International Maritime Organization serta memenuhi standar keselamatan ISM Code dan standar klasifikasi dari Biro Klasifikasi Indonesia. Sesuai standar pelayaran tersebut, berikut kami sampaikan petunjuk keselamatan. Diharapkan Anda dapat memahami cara menggunakan jaket keselamatan dalam situasi darurat, serta memahami peraturan yang harus Anda taati selama pelayaran. Himbauan keselamatan menjelang keberangkatan. Selama pelayaran, Anda dilarang berada di geladak kendaraan. Untuk itu, kami persilahkan Anda menuju ruang penumpang yang telah disediakan. Bagi Anda yang membawa kendaraan, pastikan rem tangan kendaraan telah terpasang. Matikan mesin, serta lepaslah kabel aki kendaraan. Pastikan posisi bahan bakar kendaraan berada pada level seminimal mungkin. Jangan membuka lasingan atau ikatan kendaraan. Jangan pula melepas ganjal kayu yang ada pada kendaraan. Pergerakan kendaraan di area geladak dapat mempengaruhi stabilitas kapal. Geladak kendaraan dilengkapi dengan peralatan sprinkler untuk pemadaman kebakaran. Ketinggian muatan kendaraan tidak boleh menghalangi operasional sprinkler. Untuk itu, jarak antara muatan dengan atap geladak kendaraan harus lebih dari 70 cm. Selama pelayaran, Anda tidak diperkenankan duduk atau bersandar di railing kapal demi menghindari resiko jatuh ke laut. Jangan membuang puntung rokok dan sampah ke laut. Selain dapat menyebabkan pencemaran, puntung rokok yang Anda buang berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran. Demi kenyamanan dan keamanan bersama, Anda dilarang membawa senjata tajam dan barang-barang berbahaya lainnya. Tidak diperbolehkan membawa, menyelundupkan, mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan sejenisnya. Kapal ini dilengkapi juga dengan kamera pengamat atau CCTV, serta satuan pengaman atau security. Pastikan agar barang-barang bawaan tetap dalam pengawasan Anda, tidak menghalangi jalan, jalur pintu darurat, ataupun berada di sekitar alat-alat keselamatan. Pada saat memasuki ruang penumpang, Anda dimohon untuk mengetahui fungsi dan letak alat-alat keselamatan sebagai antisipasi jika terjadi keadaan darurat. Untuk itu, bacalah gambar poster yang berisi prosedur keselamatan yang telah kami sediakan. Perhatikan pula letak jaket keselamatan yang berada di dalam lemari dengan tanda khusus seperti ini. Cara menggunakan jaket keselamatan. Tegakkan kerat jaket keselamatan di pundak, masukkan kedua lengan pada bagian terbuka di sisi kiri maupun kanan, ikat tali yang terdapat pada dada bagian atas, lalu ikat tali di bagian bawah, dan terakhir, ikat tali pada kerat jaket keselamatan. Pastikan tali telah terikat dengan benar dan kencang. Apabila bepergian bersama putra atau putri Anda, bantulah mereka menggunakan jaket keselamatan seperti yang diperagakan dalam video ini. Prosedur saat menghadapi keadaan darurat. Apabila Anda terjebak dalam ruangan berasap, segeralah tutup mulut dan hidung Anda. Berusahalah keluar dari ruangan dengan posisi merangkak. Batasi penyebaran asap dengan menutup kembali ruangan yang dipenuhi asap. Segera cari tombol fire alarm, pecahkan kaca pelindung, dan tekan tombolnya. Informasikan kepada awak kapal tentang sumber api dan bahan apa yang telah terbakar. Apabila Anda mendengar isyarat keadaan darurat melalui suara alarm atau tanda bahaya, tetaplah tenang. Ikuti petunjuk awak kapal dengan tertib untuk menghindari resiko lain yang berbahaya. Jika Anda mendengar bunyi alarm pendek 7 kali dan panjang 1 kali, segera
Segera ambil jaket keselamatan di lemari atau yang dibagikan oleh awak kapal, kemudian segeralah datang ke tempat berkumpul darurat yang telah ditetapkan dan ikuti petunjuk awak kapal. Jika Anda mendengar bunyi alarm panjang 6 kali, ikuti petunjuk awak kapal untuk meninggalkan kapal. Selain mengikuti petunjuk dari awak kapal, Anda juga dapat mengikuti signet-signet atau tanda petunjuk pedal berikut yang akan memandu Anda menuju tempat berkumpul darurat. Saat turun dari kapal, gunakanlah tangga darurat atau tangga luncur sesuai dengan petunjuk awak kapal. Dahulukan anak-anak, perempuan, dan orang tua, kemudian segeralah menuju sekoci yang telah diluncurkan ke air dengan tenang dan tertib. Apabila Anda harus terjun ke air, lakukan hal berikut ini. Tutup hidung Anda dengan tangan kiri, letakkan tangan kanan Anda dengan posisi mendekap, jaga arah pandang Anda lurus ke depan, lalu melompatlah setelah ada perintah dari awak kapal. Saat berada di air, tiuplah peluit untuk meminta pertolongan atau dengan menyalakan lampu yang ada pada jaket keselamatan Anda. Alat pemadam kebakaran portable. Berikut ini adalah berbagai macam jenis tabung pemadam kebakaran portable. Tabung pemadam kebakaran powder digunakan untuk semua jenis bahan yang mudah terbakar, alat listrik, cairan mudah terbakar, dan gas. Tabung pemadam kebakaran super busa digunakan untuk kayu, kertas, tekstil, dan cairan mudah terbakar. Tabung pemadam kebakaran karbon dioksida digunakan untuk alat listrik dan cairan mudah terbakar. Cara penggunaan: cabut pin pengaman dan arahkan selang ke arah api. Tekan handle dengan kuat. Gerakkan selang menyapu ke kiri dan ke kanan ke arah api. Khusus untuk tabung pemadam kebakaran karbon dioksida, pegang selang pada bagian yang terbuat dari plastik. Keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menikmati perjalanan bersama kapal motor penumpang Sultan Murhum II.